Masih ingat Musa, Pak? Musa itu, Pak, siapa ada yang tahu? Saya beri hadiah. Ada yang tahu siapa nama bapaknya Nabi Musa? Ada yang tahu? Wah, Ustaz yang tahu dia. Ya, bapaknya Nabi Musa. Ada yang bilang ini, ada yang bilang, ya, di Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir juga apa namanya? Ada perbedaan-perbedaan sedikit. Tapi yang jelas yang membesarkan Nabi Musa itu adalah Fir'aun. Bayi, surat apa itu? Ayat 7 itu. Al-Qasas ayat 7. Allah suruh ibunya Musa untuk gitu. Ustadz, kenapa Mesir punya kebiasaan begitu? Mesir itu ada kebiasaan aneh. Sungai Nil itu suka minta korban, dan yang dialirkan itu adalah kadang anak gadis. Kalau di Indonesia itu kepala kerbau, kepala kambing. Kenapa? Jinnya seleranya rendah di Indonesia. Kalau di sana jinnya nggak mau kepala kambing, kepala kerbau, dia maunya anak gadis. Wah, luar biasa itu, Pak. Ya, Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun. Tapi satu waktu Allah berkata, idhab anta ila Fir'aun innahu tagha. Temuin Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Masalahnya menemui Fir'aun berisiko. Fir'aun itu, Pak, mohon maaf ini, Pak, itulah satu-satunya penguasa di muka bumi yang tidak pernah sakit. Jangankan sakit berat, pilek pun Fir'aun tidak pernah. Itu yang membuat dia sombong betul itu, Pak. Ya, tapi apa yang terjadi ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk menegur Fir'aun karena dia sudah melampaui batas? Nabi Musa mengajak saudaranya Harun. Maka Allah berkata, surat Toha 43, 44, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu. Tapi ingatkan oleh kalian berdua kepada Fir'aun apa? Qaulan layyina, kata-kata yang santun. Masya Allah. Disinilah ada kaidah penguasa, mohon maaf Pak, selaknat apapun penguasa nggak boleh kita berkata kasar. Ada memang ulama yang berbeda pendapat. Ustadz, kenapa Nabi Musa disuruh berkata santun? Karena Fir'aun membesarkannya. Dia ayah angkat. Ada yang berkata seperti itu. Tapi secara dalil umum menghadapi penguasa nggak bisa kasar-kasar, Pak. Karena penguasa punya semua instrumen yang bisa menyelesaikan Anda. Cuma kita doakanlah, jangan ulama yang dibidik. Kemarin beredar itu WA kemana-mana. Ustadz siapa namanya? Bakhtiar Nasir lagi dibidik. Semoga tidak benarlah itu. Waduh. Kenapa Ustadz bilang tidak benar? Karena kalau selesai Ustadz Bakhtiar Nasir bisa ganti Ustadz yang lain. Yang paling membahayakan ini rekaman-rekaman begini nih, Masya Allah. Cobalah ceramah itu nggak usah buat rekaman-rekaman beginilah, biar lebih bebas kita sedikit. Ini DKM mau lari tanggung jawab ini sebenarnya. Masya Allah. Dulu ceramah kalau nggak pakai rekaman begini, Pak, enak kita bicara apa adanya. Yang penting jangan kasar, jangan kotor, jangan sebut nama orang. Itu kode etik. Tapi kenapa Ustaz sebut Fir'aun? Fir'aun nama orang, bukanlah, Masya Allah. Ya. Fir'aun itu penguasa, Pak. Dikatakan oleh Allah, katakan oleh kalian berdua kepada Fir'aun qaulan layyina. Memang ada pertanyaan, Ustaz, kalau ada penguasa selaknat Fir'aun, apa gunanya kata-kata santun? Pak, akhlak itu, Pak, selalu ada gunanya. Apa kata Allah? La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Moga-moga dengan kesantunanmu itu dia akan tunduk atau takut pada Allah. Masya Allah. Ada buktinya nggak Ustaz? Ada, Pak. Ya, ada, Pak, buktinya. Apa buktinya? Mari kita lihat Quran surat, bahkan ada yang berkata, ya, Fir'aun itu masih lebih baik
terakhir ketimbang Abu Thalib. Abu Thalib sama sekali nggak berkata. Padahal Abu Thalib itu kurang apa dekatnya dengan Nabi, ya. Tapi Abu Thalib tidak sempat berkata la ilaha illallah. Tapi kalau Fir'aun, coba kita lihat 10 surat Yunus, ya. Wajawazna bi bani Israilal bahra, kami selamatkan Bani Israel melewati lautan. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana mungkin secara logika? Memang ini Mu'tazilah kuat banget, ya. Ada kiai di Indramayu itu, ya, Mu'tazilah betul itu, ya. Bagaimana mungkin tuh? Nggak mungkin. Apa-apa dipakai dengan akal, ya. Dalam sejarah disebutkan ketika Nabi Musa disuruh memukul laut, itu laut tidak terbelah, tidak satu tapi 12 jalan, supaya orang di pinggir pantai itu tidak berebut satu jalan, tapi setiap di depan itu, karena di belakang itu tentara Firaun, maka melewati 12, mana orang perhubungan kalau 12 koridor itu melewati. Dan secara logika itu kayak tsunami itu, begitu surut melewati itu, Pak. Tapi ingat, logika aja dipakai, ini kekuasaan Allah. Sampai di seberang, baru kemudian Musa disuruh pukul. Ketika Musa disuruh pukul lagi tongkat, Fir'aun dan bala tentaranya mengikutinya. Apa yang terjadi, Pak, kalau dia apa? Ombak itu kemudian mutar lagi. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, Pak? Ya, falamma, mana ini? Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atbahum fir'aun wa junuduhu bagyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaq, sehingga ketika dia akan tenggelam, tenggorokan itu bahasa Arab, goroko bahasa Indonesianya goroko bahasa Indonesia, Pak, Masya Allah, ya. Nanti satu waktu Pak Yayasan ada Quran, Pak, yang warnanya ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru. Kalau yang hijau semua bahasa Arab tidak perlu diterjemahkan karena sudah Indonesia. Kayak goroko dia warna hijau. Kenapa? Goroko itu tenggorokan, tenggoroko itu. Sudah gitu. Nafsun pasti warna hijau karena sudah terjemahannya sama. Itu ada lagi itu anak muda alumni Gontor, dia pulang dari Madinah, dia menulis tafsir itu, Pak. Luar biasa sekarang. Ya, ketika dia akan tenggelam, apa kata Firaun? Qala amantu, saya beriman. Amantu dalam fiil madi. Fi'il madi, amantu, aku telah beriman. Kata orang, dari mana Fir'aun kok mengatakan saya telah beriman? Annahu la ilaha, dia tidak menyebut Allah, Pak. Dia hanya menyebut alladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Pertanyaannya, dari mana dia dapat inspirasi? Dari kesantunan dulu ucapan ajakan dakwah Musa dan Harun. Masya Allah. Jadi, Pak, orang yang santun itu, Pak, satu waktu, saya nggak usah cerita jauh-jauh, Pak, di kita ini pernah ada kejadian 2 orang anak, satu kelas 4, satu kelas 5. Yang soleh ini yang kelas 4, Pak. Tiap kali azan bapaknya bilang, "Dek, azan ke masjid." Masjid. Satu waktu ketika azan ditanya sama anaknya, "Ayah, kenapa cuman kami yang ke masjid? Kapan ayah ke masjid?" Bapaknya nggak pernah ke masjid. Lagi sarapan pagi, ditanya yang kelas 5 kakaknya, "Kak, mana tabungan yang ayah titip lewat itu? Apa jajan?" "Ada, ayah, ini tabungan saya." "Adek, mana tabungan adek?" "Maaf ayah, aku nggak nabung kayak abang." "Kenapa?" "Aku punya teman kelas, bapaknya udah meninggal. Aku nabung lewat berbagi sama dia." Bapaknya baru keluar tol Jagorawi, Pak, belum sampai Sentul, ditelepon pihak sekolah,
Anaknya ikut les school, tenggelam, meninggal. Balik dia ke Gunung Batu itu Pak, di belakang Zipor sekolahnya itu. Apa itu Bapak? Dicari gurunya, mau dihajar. Masya Allah. Gak pernah ke masjid sih, Masya Allah. Orang istighfar, akhirnya dia luluh juga. Tapi setelah itu setiap kali azan terdengar suara anaknya. Kenapa kami disuruh ke masjid? Kapan ayah ke masjid? Masya Allah. Tiap kali sarapan pagi dia terdengar ucapan anaknya, ayah, aku tak nabung seperti abang, aku nabung dengan berbagi dengan temanku yang bapaknya sudah tiada. Nangis. Dengan itu baru dia sadar. Ya. Tapi mending Pak, ini Fir'aun Pak, sudah mau tenggelam baru berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim. Begitu Fir'aun Pak. Cuma apa jawaban Allah? Al-ana. Kira-kira kalau kita terjemahkan bebas apa Pak? Hari gini ente baru sadar, Masya Allah. Tapi ini pelajaran kepada kita Pak, kesantunan Pak. Mohon maaf Pak, ini mohon maaf, saya bukan ngaku-ngaku. Kesantunan itu Pak akan membekas pada hati orang, walaupun dia tidak terima. Hari ini dia tidak terima, nanti ketika ke lapangan hatinya ada masalah, ada apa. Saya tidak sedikit Pak orang nelpon saya ketika ada masalah, dan saya tidak tersinggung kalau saya balikin, Pak, nanti ada masalah baru Bapak telepon saya. Begitu. Saya Pak, alhamdulillah Bapak masih ingat Allah, Pak. Benar Ustadz, apa yang Ustadz bilang tuh benar Ustadz. Alhamdulillah. Baru kita masuk dia, Pak, jangan tinggalkan lagi ke masjid. Ke masjid dia, Masya Allah. Nabi itu Pak, nggak ada solusi Nabi. Mau cari siapa? Nggak ada kiai di zaman Nabi. Nggak ada orang panutan, nggak ada lagi. Jahiliyah. Lu pakai bahasa Perancis, jahiliyah KB. Begitu tuh. Nggak ada lagi Pak. Apa kata Nabi setiap kali ada masalah? Ya Bilal, istarihna bis sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Makanya setiap orang ada masalah saya bilang back to masjid, back to masjid. Datang ke rumah Allah, datang ke rumah Allah. Minta ke Allah. Kapan Ustaz? Terus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, beruntung-untung tuh. Wa may yattaqillaha yaj'alu min amrihi yusra wa may yattaqillaha ya yukaffiru anhu sayyiati wa yu'zim ajrah. Wah, diberikan apa? Jalan keluar, diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, dimudahkan segala urusan, dan yang paling tinggi Pak terakhir, dihapuskan semua kesalahan dan dilipat gandakan semua amalan-amalan. Masya Allah. Jadi kesantunan, coba di rumah kita perbaiki Pak. Panggillah pasangan kita tuh dengan santun. Saya sering tegur ibu-ibu, Bu, jangan tegur gitu Pak, Bapak. Hei, Masya Allah, panggil hoi. Dulu waktu awal menikah, Kanda, Kanda mau makan, Masya Allah. Makanya kalau ada orang menikah, saya tanya sama pengantin pria, kau akan panggil apa pasanganmu? Saya tanya pasangan wanita, kau akan panggil apa pasanganmu? Apa jawaban semua mereka? Sayang. Apa saya jawab? Kita tunggu berapa lama bertahan mereka manggil pasangannya. Terbukti ini. Pernah panggil sayang lagi? Justru kalau panggil sayang sekarang mereka curiga sama kita. Ya, santunlah sedikit. Ya, enak tuh kalau udah tua-tua tuh manggil istri, Dek, kamu mau makan lah Dek. Enak itu, Masya Allah. Udah dipanggil adek begitu ya, Masya Allah. Iya bang, aku lapar bang, yuk kita keluar. Enak itu, Masya Allah. Ini kau lapar kau? Masya Allah. Coba Pak, ya Allah. Ya, lain. Coba santun lah. Mohon maaf Pak, nggak usah kita santun dengan orang lain. Dengan orang lain itu kita maksa santun Pak. Mohon maaf, saya bilang Pak, dengan orang lain itu kadang kita maksa santun. Ya,
Saya bukan orang asli Jawa Pak, tapi kalau orang tanya Ustadz dari mana? Solo, saya bilang. Wah, Solo model begini, Sulawesi, saya bilang. Masya Allah. Pertama saya diundang ke Solo Pak, temuin Mbak Putri. Apa kata istri saya? Jangan sembarang ngomong, ya. Oh gitu, terus gimana? Kalau pokoknya apa-apa itu aja inji. Benar Pak, inji. Udah makan, inji. Salah ternyata. Jam 2 itu Pak belum makan. Akhirnya cari makan di luar kita, Masya Allah. Sekali lagi bapak-bapak, hayyin, tenang. Apalagi? Layin, santun. Yang terakhir, sahlun. Apa tuh sahlun? Suka memudahkan. Jadi orang jangan menyulitkan urusan orang. Cuma di birokrasi itu ada ucapan. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Masya Allah. Mana nih Pak RW, ada nggak Pak RW kita nih? Ya. Saya panggil Pak RW saya. Pak RW, lihat kaidah ini. Kalau bisa dipermudah semua urusan. Siap Ustaz. Masya Allah. Jangan suruh mereka kelurahan. Beritahu aja mereka, kirim ke WA nama bapak semua, udah nanti di sini, nanti saya yang bawa ke kelurahan. Bapak tinggal ambil di rumah saya. Wah, itu RW luar biasa. Kok bisa? Pensiunan. Bakti dia itu. Ustadz dapat pahala. Kalau dengan itu kemudian dia surat keterangan beres, urusan beres, selama itu ada kebaikan bapak dapat pahala. Gitu. Makanya RT RW itu disebut khadimul ummah, pelayan umat. Sayyidil qaum khadimahum, pemimpin suatu kaum, pelayan mereka itu sendiri. Makanya ketua DKM urus ini, urus itu, Masya Allah. Cuman Pak RW saya itu kalau santunan janda muda paling depan dia. Ustadz saya yang urus itu. Saya lihat janda muda ternyata, Masya Allah. Malam minggu pakai batik Pak RW, celana jeans, bawa tentengan. Wah, kemana Pak RW? Santunin anak yatim Ustadz. Kemarin nggak datang tuh ibu-ibu. Pas pulang apa kata security yang ikut? Benar Ustadz, anak yatimnya kecil-kecil, emaknya masih muda. Masya Allah. Namanya Mahmudah, mama masih muda. Itu modus gitu, Masya Allah. Itu Pak Rahim pernah pengalaman itu ya, Masya Allah. Enggak Ustadz, saya enggak pernah pakai batik ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, ya Pak Nawawi juga sering dulu Ustadz saya ngantar segala hal itu, Masya Allah. Itu namanya Ustadz tanggung jawab, Masya Allah ya. Saya masih ingat tuh jadi pramuka itu ada dasa dharma yang ke-10, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Wah, luar biasa itu Pak. Padahal niat sebenarnya ya, Masya Allah. Cuman apa daya, itu mah wacana. Pulang ke rumah, kapten di kapal, pulang ke rumah ABK, Masya Allah. Ayah, iya, Masya Allah. Baru pegang remote, ayah masuk, iya, mati, Masya Allah. Waduh, begitu deh nasib-nasib nih, Masya Allah. Indonesia sudah lama merdeka, tapi beta, Masya Allah. Bapak-bapak, 4 orang yang tidak disentuh, yang tidak akan disentuh oleh neraka. 1, orang yang qarib, dekat, hambal, ya, nggak merasa lebih baik dari yang lain. Dia siap bergaul dengan siapapun. Tidak kepala besar karena dapat tepuk tangan, tidak kecewa karena dicemooh. Yang kedua, orang yang hayyin, tenang, tidak terluap-luap emosi, tenang. Yang berikut layin, santun ucapan, enak manggilnya. Dan yang keempat apa? Sahlun, mudah, dekat, mudahkan semua orang, urusan orang. Insya Allah dengan begini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti ya Allah haramkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Habis waktu. Ada pertanyaan? Dek, biasa ini adik-adik harus nanya. Ini grup tahfiz semua nih. Alhamdulillah. Komplek itu kalau ada grup tahfiz Quran itu Pak, barokah komplek itu.
enak tuh. Di lain komplek justru ada pengedar, masya Allah, takut. Tahu-tahu ada polisi, Polres, Reskrim datang. Ada apa? Pak Ustadz, ada di belakang itu. Waduh, malulah kita itu, Pak. Itu mana? Tahfiz Quran, masya Allah. Ya, mudah-mudahan anak-anak ini insya Allah tumbuh, dan sedekah kita nggak usah jauh-jauh nih. Ada para penghafal Quran, masya Allah. Udah nyaman, masjid udah nyaman, udah normal kita di sini. Tempat yang lain belum normal. Ini bukan new normal, sudah asli normal ini, masya Allah. Ya, mudah-mudahan insya Allah akhir tahun ini kita terus berdoa. Apa itu mikron apa namanya? Omikron ya. Mudah-mudahan tidak adalah di Indonesia insya Allah. Ya gitu. Ya, mudah-mudahan nggak adalah ya. Sehingga nanti Ramadan 1 April taraweh. Wah, mantap itu. Ustaz Abdullah siap-siap itu. 1 April. Alif Lam Mim. Mantap itu. Karpet masjid nyaman, wah luar biasa. Tambah lagi sana tuh, kayaknya itu wilayah kolak, apalagi itu masya Allah ya, cendol, apalagi itu ya, mie glosor, masya Allah, apalagi di situ tuh ya. Oh itu mah udah luar biasa di situ itu ya, nyaman betul. Mudah-mudahan lah insya Allah 2022 miladiah jauh lebih baik dari tahun-tahun kemarin insya Allah. Yang penting banyak bermohon kepada Allah agar Allah berikan kita kehidupan yang tentram, kematian yang tenang, dan saat kita wafat tidak dipermalukan apalagi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wa la fadih. Ya Rabb, pantaskan kami mendapatkan kehidupan yang tentram. Pantaskan anak-anak kami ya Allah punya masa depan yang tentram. Dan pantaskan orang-orang tua kami ya Allah, jika mereka wafat, wafatkan dengan ketenangan ya Allah. Dan jangan kau kembalikan kami, apalagi engkau wafatkan kami dalam keadaan kau permalukan, apalagi engkau hinakan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta ya Rabb. Jangan kau biarkan kami berdosa kecuali engkau ampuni kami. Wala hamman illa farajta. Jangan kau biarkan kami punya kesulitan hidup ya Allah. Jangan kau biarkan anak menantu kami sulit ya Allah, kecuali kau berikan jalan keluar bagi kami. Wala dainan illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami punya tanggungan, apalagi hutang-hutang ya Allah, kecuali kau berikan kami kemudahan. Allahumma ya Allah Allahumma la tada' lana damban illa ghafarta wala hamman illa farasta wala dainan illa qadaita wala hajatan. Jangan kau biarkan kami punya hajat, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami punya hajat ya Allah, min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Dari semua urusan dunia ini ya Allah, kecuali kau berikan kami jalan-jalan kemudahannya ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Ya Allah, bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan. Mohon maaf kekurangannya. Kita cukupkan subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Pulau Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.